Terus Bapak akan melakukan terus karyamu yang indah dalam kehidupan kami. Setiap kami berjumpa denganmu tidak akan kembali sia-sia Bapak. Berjumpa dengan Bapak yang hidup, Bapak yang baik, Bapak yang penuh dengan saat ini kemuliaan demi kemuliaan. Oleh sebab itu percaya Bapak, kami siap terima kebenaran firman-Mu. Kami boleh Kau tegur, kami boleh Kau bangkitkan. Yang tidak kami ketahui hari ini Kau beritahu Bapak, sehingga kami pulang sebagai orang-orang dimerdekakan Tuhan. Pulang sebagai orang yang dimenangkan Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima berkat Tuhan, percaya katakan amin. Haleluya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Shalom. Selamat malam ya, mari kita akan responi apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita kasih ya. Mari kasih, kalau kita melihat ya di akhir zaman ini sungguh ya tuh kasih tahu keadaan bukan tambah baik tapi tambah buruk ya. Akan sebentar lagi Tuhan Yesus juga akan datang kasih. Tuhan mau beritahu di dalam kehidupan kita kasih ya. Ingat kasih bahwa Tuhan mau dalam hidup kita ini ya tuh kasih bukan cuma berkat-berkat saja, tapi Tuhan mau kita ini terima kehidupan kekal. Yang suka katakan amin ya. Mari kasih, Tuhan mau beritahu pada kita, kita akan terima berkat double. Katakan kiri kanan, berkat double ya. Berkat rohani, berkat jasmani kasih. Itu yang penting dalam hidup kita ya. Memang hidup harus seperti itu kasih. Yuk kita akan baca di dalam Ibrani ya 12 ya, ayat 26 sampai 29. Mari kita akan perkatakan Ibrani 12 ayat 26 sampai ayat 29. Apa yang Tuhan akan sampaikan dalam kehidupan kita kasih ya. Mari kasih Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Bergantian ya. Sudah. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Silakan. Kapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Silakan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Haleluya kasih. Tuhan memberitahu pada kita suaranya ya, nyanya huruf besar kasih. Ingat suaranya Tuhan kasih. Firman Tuhan katakan apa? Menggoncangkan bumi. Bayangkan kasih. Hanya suaranya saja loh menggoncangkan bumi kasih. Bayangkan kasih ya. Dan Tuhan katakan lagi kasih dalam kehidupan kita lagi ya, bahwasanya satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Sekarang aja loh, ya suaranya aja menggoncangkan bumi. Kita melihat di bumi ini kasih, banyak goncangan-goncangan yang terjadi kasih. Di mana perekonomian, sakit penyakit, rumah tangga, iman banyak orang kasih aduh tergoncangkan kasih. Ini Tuhan katakan satu kali lagi, ini menunjukkan kasih atau bahwasanya ada sekali lagi itu yang lebih lagi kasih. Tuhan katakan bukan cuma bumi tapi langit juga kasih. Dikatakan ungkapkan satu kali lagi, ini menunjukkan kepada perubahan. Pasti ya, kalau ada saat ini kasih tahu goncangan pasti ada perubahan. Tidak mungkin kalau ada goncangan kasih atau dengan kasih pasti ya tuh nggak tahu kasih kita tahu. Contohnya ya tuh kalau ada angin badai tofan apapun kasih pasti ada perubahan kasih ya atau pasti ada goncangan, itu pasti tidak tahu itu roboh, tidak tahu itu kasih atau bagaimana kasih. Hari ini Tuhan mau beritahu pada kita. Saat ini Tuhan katakan kita sudah lihat sendiri kasih goncangan perekonomian, banyak goncangan dia atau iman banyak orang akhirnya sampai meninggalkan Yesus, sampai kasih atau kita melihat kasih atau hanya karena ya goncangan-goncangan yang sakit ya atau tergoncangkan kasih. Kok kenapa aku kok begini terus sakit? Kenapa akhirnya sampai meninggalkan Yesus kasih? Tuhan mau beritahu pada kita kasih, ingat bahwasanya Tuhan katakan kasih ada yang bisa tinggal tetap kasih, tidak tergoncangkan. Apa itu kasih? Tuhan mau beritahu pada kita. Ingatkan ayat-ayat 28. Ingat kita ini menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hari kasih Tuhan ingatkan kembali kepada kita bahwasanya kasih ada goncangan apapun, Tuhan sudah ingatkan kita ini adalah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Amin kasih. Amin. Tapi seringkali kita waktu dengar ini dengar itu, waduh kasih tergoncang, kita bingung, kita takut, kita khawatir kasih. Tapi Tuhan katakan di dalam kehidupan kita kasih, kuncinya adalah bagaimana kasih supaya engkau tidak tergoncangkan. Ada goncangan memang, ya loh, bumi ini harus kena goncangan itu kasih, tapi engkau tidak tergoncangkan, tetap tinggal kasih.
Ingat kasih, ada goncangan tidak jatuh, tergeletak kasih, tidak rebah kasih, ya toh, ada goncangan tapi tetap berdiri teguh. Ini yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita kasih. Dan bagaimana saat ini kasih, waktu ada goncangan, ya toh, kita tidak tergoncangkan. Tuhan katakan kasih, semuanya bisa bergoncangkan, semuanya bisa tidak permanen, ya toh, tidak tetap kasih, tidak abadi. Yuk kita akan baca 1 Petrus 1 ya, ayat 24 kasih. Di firman Tuhan katakan kehidupan di bumi ini seperti ini kasih ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-24. Tuhan katakan ini kasih ya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Itulah kasih kehidupan di dunia ini kasih. Tidak ada yang permanen, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi kasih. Ya toh, rumput kasih kena angin langsung gugur kasih. Ingat kasih atau kita tahu kasih atau Tuhan mau beritahu kasih kehidupan kita juga begitu. Kadang-kadang waduh kasih ada masalah, ada apapun langsung ya toh kita tergoyahkan. Tapi Tuhan katakan kasih ada loh sampai banyak orang kasih. Saya melihat orang punya masalah akhirnya sakit. Orang punya masalah ada yang sampai ya toh saat ini kasih toh dia depresi kasih. Tapi Tuhan katakan kiri kanan beda kita. Amin kasih. Ini loh pesan Tuhan. Ya kita baca 1 Petrus 1 ayat 25 ya. 1, 2, 3. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Kalau tadi semuanya ada perubahan, firman Tuhan tetap tidak bisa tergoncangkan kasih. Berarti hari ini kalau sudah ditunjukkan oleh Tuhan bahwasanya firman Tuhan, ya toh kita tahu toh firman Tuhan. Tadi lo kasih pujian tadi mengatakan betul ya, kita ini hidup dari firman Tuhan saja ya. Tetap untuk selamanya. Berarti firman Tuhan itu tidak bisa tergoncangkan selama-lamanya. Coba ya seringkali kita punya masalah, waduh mulai dari kecil kita kasih ya, sampai kita ini dewasa, sampai kita menikah, sampai kita ini punya anak, punya cucu kasih, ya toh. Saya merasakan itu kasih. Yaitu apa? Waktu saya punya masalah sejak saya anak-anak, oh iya ya. Tuhan kan katakan firman-Nya, pencobaan yang kau alami, ya toh, ini cuma pencobaan biasa, tidak melalui kekuatan manusia. Tuhan beri jalan keluar, bener kasih. Saya ya toh diberi jalan keluar itu masih anak-anak. Saya merasakan itu ya toh. Akhirnya sudah dewasa juga seperti itu firman-Nya kasih. Saat apa sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu, saya tetap merasakan firman Tuhan tidak pernah berubah. Amin kasih. Dulu sekarang selama-lamanya, katakan kiri kanan, tidak pernah berubah. Tuhan itu kalau berjanji pasti digenapi kasih. Ada goncangan apa masalahnya beda-beda loh ini kalau dipikir ya, tetapi tidak tergoncangkan. Mari kasih. Berarti Tuhan mau beritahu, yuk kita baca ya Lukas 21 ayat 33 kasih. Mari ini pesan Tuhan buat kita semua, sudah diberitahu semuanya bisa tergoncangkan, tapi ada satu yang tidak bisa tergoncangkan. Lukas 21 ayat 33 firman Tuhan kasih ya. 1, 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Berarti permanen, tetap abadi firman Tuhan itu kasih ya. Berarti kalau kita tidak mau ya toh kasih ada goncangan ya toh, sekarang ini banyak goncangan tapi tidak tergoncangkan. Banyak loh anak-anak Tuhan saat ini kasih, meskipun ya toh semua bingung ya toh, ada pujiannya toh, walau sana sini jangan mau sini. Iya toh, kalau saya ada pujian gitu saya tidak mau kasih ya toh. Kalau orang nyanyikan walau sana sini situ pusing, oh saya tidak mau sini. Ya toh sana terus saja. Ya toh. Iya kalau saya nyanyi teman saya tertawa kasih. Ya toh saya bilang tidak mau saya pusing. Ya toh, karena firman Tuhan itu ya dan amin kasih. Ya toh. Oleh sebab itu kasih Tuhan memberitahu di dalam kehidupan kita kuncinya adalah saat ini kasih atau bahwasanya betul-betul kasih atau firman Tuhan itu tetap selamanya. Sudah tahu seperti itu, tidak mau tergoncangkan, ada goncangan tapi tidak tergoncangkan, tetap berdiri teguh. Kuncinya adalah kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, punya pola hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak bisa tergoncangkan. Bagaimana ya toh cara hidup saat ini, pola hidup yang firman Tuhan itu kasih supaya kita tidak tergoncangkan. Ayo kita baca di firman ini. Kalau kita melihat dari perjanjian sampai perjanjian lama, perjanjian baru kasih, coba kalau kita melihat siapapun kasih, nabi-nabinya ya toh, murid Yesus kasih, para rasul juga kasih, hadapi goncangan. Apa yang terjadi kasih?
Mereka hanya tetap kasih, yaitu kasih melakukan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan firman. Dan apa yang terjadi, ada masalah, ada apapun kasih, kalau kita melihat yaitu akhirnya kasih, yaitu apapun orang lain bisa rebah, orang lain bisa kalah, tapi firman Tuhan kasih tetap selamanya. Amin kasih, ada kemenangan, ada sungguh-sungguh kehidupan yang luar biasa. Mari kasih, yang pertama yaitu saat ini bagaimana pola hidup yang tidak boleh hilang. Saat ini supaya tadi ada goncangan tidak tergoncangkan, hidup sesuai dengan pola firman Tuhan. Di mana firman Tuhan mengatakan yang pertama, kalau engkau kepingin tidak tergoncangkan kasih, kuncinya adalah kasih baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Yang suka katakan amin. Coba kasih ya atau baca firman-Mu. Firman Tuhan katakan Yohanes 17 ayat 17. Ya, atau coba saya kepingin semua perkatakan, coba semua jemaah di tempat ini perkatakan Yohanes 17 ayat 17 ya. Sudah jelas-jelas firman Tuhan katakan kasih ya. Yuk perkatakan 1, 2, 3. Firman-Mu adalah kebenaran. Sudah jelas kasih, firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu kebenaran. Berarti kasih apapun keadaan sekarang tidak benar, perekonomian kayak rumah tangga kayak yaitu apapun kasih saat ini kasih, tapi Tuhan katakan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran, tidak bisa kasih yaitu dipungkiri kasih. Ternyata waktu ada goncangan keadaanmu tidak baik kasih, tapi Tuhan katakan kasih sungguh luar biasa, yang tidak benar malah dibenarkan oleh Tuhan kasih. Inilah perbedaannya. Kalau orang lain ada goncangan bukan malah kebenaran itu ya toh terjadi kasih, tapi apa kasih malah tidak karu-karuan ya toh ada goncangan tadi, tapi saat ini Tuhan katakan kasih firman Tuhan itu adalah kebenaran. Percaya kasih, keadaanmu tidak benar, tapi waktu kau pegang janji Tuhan, katakan kiri kanan pasti dibenarkan. Yang tidak benar dibenarkan oleh Yesus, yang sakit disembuhkan ya toh, yang saat ini lemah dikuatkan. Coba kasih, firman Tuhan itu luar biasa. Bahkan dikatakan Injil itu kekuatan Allah, menyelamatkan bagi orang yang percaya. Ya toh, banyak kasih kejadian-kejadian, tapi lewat firman, aduh aku pegang janji Tuhan, percaya Tuhan kalau berjanji itu ya dan amin, pasti digenapi kasih. Seringkali kita kuat karena apa? Firman. Benar kasih, saya merasakan hidup saya sampai saat ini itu karena firman kasih. Hadapi apapun tidak ada, aku percaya Tuhan dulu kau tolong ya toh, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, esok hari pasti ada pertolongan Tuhan. Sekarang mungkin belum, tapi terus firman itu akhirnya tidak tergoncangkan kita ya toh. Iblis ngapain aja kasih, iblis ya toh menyerang kita apapun, tapi kita ya toh tahu enggak, aku tahu lewat masalah ini Tuhan punya rencana yang baik, tidak tergoncangkan. Amin. Nah, makanya bagaimana saat ini kita harus baca firman, kita harus juga renungkan firman itu dan lakukan kasih. Dan saya melihat orang yang melakukan firman itu kasih tidak tergoncangkan. Karena apa? Firman Tuhan katakan orang yang berjalan dalam kebenaran kasih, yaitu Tuhan katakan tidak jatuh tergeletak, Tuhan menopang. Orang yang berjalan dalam kebenaran kasih dilindungi, diselamatkan. Karena kebenaran itu menyertai kita. Siapa? Roh Kudus. Roh kebenaran itu, Roh Kudus yang menyertai kita. Siapa yang melawan kita kalau Allah itu menyertai kita kasih. Makanya kasih, hari ini Tuhan mau pesankan pada kita ya, punya masalah apapun kasih, pegang janji Tuhan, sudah jangan dilepaskan. Saya percaya ya toh, hadapi apapun kasih toh, saya melihat melakukan firman lagi enak loh. Bukan cuma diberkati ya toh orang melakukan firman itu, tapi apa? Bisa masuk surga. Yang suka katakan amin. Ya toh, jadi kadang-kadang kita ini diizinkan Tuhan ada goncangan-goncangan. Tapi apa kasih, lewat masalah itu kita ini melakukan firman step by step kasih. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya tahu berapa banyak saya merasakan waktu ada masalah-masalah, oh iya ya harus melakukan firman. Tapi ingat, firman Tuhan itu kebenaran, firman Tuhan itu kasih atau tidak bisa tergoncangkan apapun. Sudah, lakukan bagianmu, lakukan saat ini kehendak Allah. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan bagiannya buat kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita kasih ya. Mari kasih, saat ini apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita ya. Ingat kasih, pola hidup yang tidak boleh hilang. Firman itu senjata, perkatakan terus firman kasih. Ya, atau saya melihat kasih atau betul ya, firman itu waktu diperkatakan, Tuhan yang bekerja, Yesus yang bekerja. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri kasih ya. Mari kasih, Tuhan mau katakan banyak firman itu, 2 Timotius 3 ayat 15-16. Firman itu adalah kasih atau mendidik kita.
Berapa banyak ya kadang-kadang kita ini diberi hikmat oleh Tuhan lewat firman, diberi petunjuk. Saya ini benar kasih merasakan ya tuh secara manusia tidak bisa apa, tapi waktu kita ini kasih hadapi apapun ada goncangan, yang aduh kadang-kadang ambil keputusan ya, apa yang harus kita lakukan? Ya loh, ada secara manusia Tuhan katakan waktu engkau bimbang, engkau takut, engkau khawatir, engkau tidak akan tenang dan tidak akan mendapat apa-apa. Jangan mau kasih, ya kita ditipu oleh iblis. Tapi waktu kita ini kasih itu punya masalah, apa yang terjadi kasih kita pegang janji Tuhan. Oh iya ya, firman Tuhan tuh beri hikmat, seringkali diberi petunjuk. Waktu engkau punya masalah diingatkan oleh Tuhan, ucap syukur. Yang suka katakan amin. Nah kita mengucap syukur, oh iya ya, orang yang mengucap syukur kan dipulihkan keadaan. Oh iya ya, harus bergembira. Ya toh, kita diingatkan oleh Tuhan waktu kita baca renungkan firman itu. Waktu punya masalah, akhirnya kita diingatkan kasih atau oleh Roh Kudus itu kasih atau apapun yang janji-janji Tuhan itu. Akhirnya kita langsung berdiri teguh kasih. Bahwasanya tetap saat ini ya toh bergembira dalam Tuhan. Apa yang di hatimu Allah melakukan. Oh iya, masalah apapun pokoknya bergembira, tidak boleh malah sedih. Tidak boleh malah bersungut-sungut. Dan waktu kita lakukan itu kasih, seringkali kita melihat betul Tuhan yang bertindak buat kita semua. Amin kasih. Mari kasih, ini pesan Tuhan dalam hidup kita ya. Mari saat ini yang kedua, ya buktikan. Punya masalah apapun, saya lihat ya toh semua nabi-nabinya, semua kasih atau para rasul juga melakukan firman ini kasih. Dan akhirnya berhasil kasih ya. Akhirnya menang. Ada goncangan apapun kasih, iblis menggoncang. Yang kedua kasih, pola hidup yang tidak boleh hilang, yaitu di akhir zaman ini kasih. Ada goncangan apapun kasih ya. Kuncinya adalah apa kasih? Pola hidup berdoa. Katakan kiri kanan, berdoa. Ini penting kasih. Berapa banyak ya kita alami masalah goncangan, macam-macam kasih. Tentang pekerjaan, rumah tangga, tapi doa. Kadang-kadang ya terus kita bilang, aduh itu sudah di ujung tanduk, sudah kasih, ya loh, kita tidak bisa apa-apa lagi kasih. Tapi waktu kita berdoa, Tuhan itu sanggup selamatkan. Amin kasih. Tuhan memberitahu dalam kehidupan kita kasih doa. Ya toh doa orang benar besar kuasanya. Bahkan Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Saya kepingin semua perkatakan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya mari kasih pola hidup di akhir zaman ini ada goncangan sudah. Pokoknya doa, pegang janji Tuhan. Ya toh kalau Tuhan izinkan pasti Tuhan bertanggung jawab kasih. Amin. Yuk kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Berarti kalau adalah tetaplah berdoa. Berarti kasih engkau saat ini kasih ada masalah besar, masalah kecil, tetap berdoa. Gak ada masalah, ada masalah, tetap berdoa. Orang yang berdoa itu berarti berjaga-jaga. Orang yang berdoa itu supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Ada goncangan waktu kita ini ya toh, misalnya saat ini belum ada goncangan tapi kita ini berdoa. Saya percaya kasih Tuhan ingat loh. Orang yang doa itu Tuhan ingat loh. Ya toh, dikatakan Tuhan ingat seperti siapa? Hana kasih. Tuhan ingat waktu Hana berdoa, langsung Tuhan ingat. Oh iya ya, aku ingat Hana kan minta. Nah ingat kasih, enak-enak orang doa itu kasih. Hadapi apapun kasih selalu ada pertolongan, ada jalan keluar. Yang orang lain tidak bisa, tapi kita bisa. Karena apa? Tuhan itu bisa lakukan terobosan kasih. Hanya dengan doa. Ya toh, sebab itu kasih. Tuhan saya melihat Yosafat doa. Waduh kasih musuh, ya musuh ini terus merangkak maju, tapi apa yang terjadi? Doa. Ingat kasih Daud, saya lihat kasih ya toh siapa lagi? Daniel dimasukkan ya toh kasih ke gua singa. Kemudian Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ya toh ke perapian kasih. Mereka kasih, kenapa mereka alami ada goncangan secara manusia tergoncang kasih. Bayangkan akan dimasukkan perapian yang menyala-nyala, akan dimasukkan ke gua singa. Ya secara manusia dia tuh takut. Yosafat pun seorang raja, dia takut. Dia tuh pasukannya begitu banyak, meskipun dia juga punya pasukan kasih. Tapi saat itu apa yang dilakukan oleh Yosafat? Dia mencari Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Hari ini kasih apapun goncangan, jangan kau pakai kekuatanmu sendiri kasih. Jangan pakai ya toh cara-cara kita sendiri. Semuanya itu sia-sia. Seperti menjaring angin kata firman Tuhan kasih. Oh susah payah ngapain? Ya toh, aduh gini, kita mau selesaikan. Oh iya, oh itu gitu loh. Aku dulu pernah loh alami gitu. Oh tak selesaikan gini. Tentu kasih bisa.
Tapi waktu kita kasih, ya toh, sungguh-sungguh kita doa, Tuhan, aku punya ini loh, Tuhan, tidak tahu caramu loh Tuhan, bagaimana? Saya kalau doa kasih sudah tidak tahu caramu Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Yang suka katakan amin. Tuhan tahu caranya untuk melakukan pertolongan dan kita kasih. Padahal kita kan banyak orang ngatur Tuhan. Oh gini loh, ya Tuhan gini loh Tuhan, supaya gini loh Tuhan, gini loh Tuhan. Tuhan tuh lebih tahu kasih. Ya toh, tidak usah pokoknya doa Tuhan, tidak tahu caramu Tuhan. Enak lagi orang doa akan mendapatkan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Amin kasih. Orang yang berdoa itu sungguh-sungguh ya toh. Tuhan katakan di dalam kehidupan kita tidak rugi kasih. Katakan kiri kanan tidak rugi. Orang yang berdoa itu karena Tuhan katakan di dalam kehidupan kita enak-enak kasih atau kita bisa dapat apa-apa ya toh, bisa terima. Sudahlah kasih, apapun yang engkau minta, kata Tuhan, mintalah. Banyak seringkali kita ini tidak terima itu ya, ada goncangan, aduh kenapa ya kok terjadi. Doa enggak, Tuhan sudah bilang Yakobus 4 ayat 2b kasih. Kenapa engkau tidak terima? Orang lain terima karena engkau tidak berdoa. Namanya kiri kanan, doa supaya terima. Iya toh, saat ini kenapa Bu kok sampai terjadi gini? Ya, tapi itu mungkin nggak doa kali. Iya toh, doa ini waduh gak sih. Kalau kita doa itu aduh banyak loh waktunya. Aduh gak sih lama loh. Iya toh, ada di sini tempat sini yang berdoa cuma 10 menit. Haleluya gak sih? Doa apa gak sih? Iya toh, banyak gak sih yang kita harus doakan gak sih? Ya toh, apalagi ini akhir zaman. Coba bukan cuma urusan kita tok loh. Kalau kita percuma doa, Tuhan berkati aku Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan berkati pekerjaanku, lindungi aku Tuhan. Tapi kotamu ndak aman. Tiba-tiba terjadi tsunami, banjir. Mau apa kita kasih? Engkau berdoa lindungi aku Tuhan, tapi kotamu ndak kau doakan. Katakan kiri kanan, doa lo untuk kota lo. Amin. Nggak mau kan seperti Bandung kan? Haleluya. Itu banjir kasih, kita kan ya banjir biasa saja. Wes cepet langsung. Ya toh, ingat kasih. Pokoknya doa aja kasih. Ya toh, kepingin apapun guys, ada goncangan-goncangan ketakutan, doa Tuhan. Aku serahkan kuatirku dalam doa Tuhan. Maka Tuhan katakan, ya toh, ingat kasih damai sejahtera Allah. Coba orang yang berdoa itu akan damai ya. Bener kasih. Saya melihat ya buahnya saat kasih itu seperti siapa, Paulus juga doa, selalu punya masalah apapun meskipun tidak ada masalah, doa itu sungguh-sungguh melindungi kita. Orang doa itu kasih, amin kasih. Orang yang berdoa itu melindungi kita ya. Saya melihat banyak kejadian-kejadian hanya dengan doa itu kasih ya. Mari kasih kita terima kasih ya, keselamatan kita terima kasih, dan itu Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Pagi-pagi Yesus katakan, pagi-pagi Yesus berdoa, siang berdoa, malam berdoa. Loh, orang yang berdoa itu berarti juga melakukan firman. Yang suka dengan amin? Iya loh, Tuhan sudah katakan itu orang berdoa itu melakukan firman, doakan orang lain. Berapa banyak kita doakan orang lain? Kau kepengen kasih atau diselamatkan, doakan orang lain. Kau kepengen disembuhkan, doakan orang lain. Banyak seringkali kita doa untuk diri sendiri. Tuhan tidak mau itu dalam hidup kita kasih ya. Mari, ini pesan Tuhan, ada goncangan apapun saya melihat ya. Ada yang rumahnya mau disita, ada yang pabriknya, ada yang dokter katakan sudah Bu tinggal 5 hari. Ada yang katakan ya toh kasih atau aduh nggak bisa itu. Ya toh saat ini apa kasih atau alami masalah kasih, tidak mungkin itu ya toh orang itu mengembalikan itu, tergoncangkan secara manusia. Aduh sudah ya toh anak buahnya ini kasih dia melarikan diri kasih, ya toh saat itu apa uangnya dibawa, saat itu kasih atau dicek kasih 300 juta, dia tidak bisa kerja apa-apa, belum salesnya belum ya toh, ini yang tagihan-tagihan tidak dikasihkan, tidak disetorkan 300 juta, tidak bisa kerja bapak ini kasih. Tapi apa tadi dia bingung kan, ini pun juga ada tagihan-tagihan kasih, bagaimana secara manusia. Tapi kasih, ingat kasih, kuncinya hanya doa. Waktu berdoa, Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan kasih. Dan ternyata tapi kita harus nurut ya sama Tuhan. Tadi loh melakukan firman, Tuhan katakan pada ya tuh Bapak itu, kamu saat ini ya toh Tuhan katakan sudah jangan kau menoleh ke belakang terus, di depan itu loh Tuhan sudah siapkan. Kadang-kadang kita ini diizinkan oleh Tuhan. Ya toh kita sedang melakukan firman kasih ya. Apa yang harus kita lakukan kasih ya? Tadi loh punya kehidupan doa. Ya Tuhan mau kasih kehidupan doa itu penting sekali dari kita. Kalau nggak ada masalah biasanya orang nggak doa toh. Kalau ada masalah bahasa Jermannya gentung.
ya toh. Pagi siang malam doa, tapi coba kalau nggak ada masalah, wes, haleluya nggak sih? Doa cukup berapa? 5 menit, 10 menit. Aduh kasih itu doa makan kali ya. Iya toh, nanti kasih Tuhan mau beritahu dalam hidup kita ya. Mari kasih katakan kiri kanan, nggak mau tergoncangkan, doa ya. Doa. Akhirnya tadi Bapak itu saya melihat ya, Tuhan katakan jangan kamu menoleh ke belakang, percaya. Depan Tuhan sudah siapkan berkat yang tidak pernah kau pikirkan. Ampuni orang itu, berkati, ya taat kasih. Ya toh firman Tuhan katakan seperti itu, ya taat. Ya toh ampuni dia, doakan dia, berkati dia. Dan apa yang terjadi? Atau melalui ini kau akan ya toh dipertemukan oleh Allah. Kalau kita tidak mau taat ya kita noleh ke belakang, terus bagaimana kita mau sampai di depan? Padahal kita kepingin ya toh kita bisa bekerja kembali, kita bisa mendapatkan apa yang tadi hilang kasih. Tapi saat waktu Bapak itu taat kasih lakukan ya toh sudah percaya saja kasih. Kalau doa itu percaya saja. Amin. Nggak usah pakai saat ini kasih aduh masa bisa ya. Itu namanya nggak percaya total ya. Orang yang berdoa itu harus sabar. Ya, sabar. Sekarang belum. Saya melihat Yesus itu waktu Maria itu mengatakan ya toh kepada Yesus, oh sini loh, ya toh yang punya pesta perkawinan ini, mereka ini kehabisan anggur. Yesus katakan, ya toh, Ibu, waktuku belum tiba. Berarti hari ini kasih Tuhan mau beritahu kalau kita berdoa, Tuhan itu pasti berikan pertolongan pada kita. Tapi waktunya bukan waktu kita. Ya toh, Tuhan lebih tahu gak sih di situ kadang kita nggak dijawab oleh Tuhan, tapi diberikan oleh Tuhan kita ini berbuah. Ya toh apa? Jadi apa? Sabar. Ya toh, buat apa gak sih Tuhan bisa lakukan mujizat, merubah dalam sekejap air ya toh jadi anggur, air anggur kasih, air tawar jadi air anggur. Mudah buat Tuhan. Ya toh, tapi saat ini kalau belum dijawab, Yesus kasih mau melihat bagaimana iman Maria. Yesus mau melihat juga bagaimana ya toh tadi karakter Maria. Oh, karakternya excellent Maria kasih. Excellent yang gimana? Ya toh dia percaya. Ya toh dia percaya kalau Yesus sampai mengatakan seperti itu, waktuku belum tiba Ibu, berarti Tuhan itu pasti akan melakukan pertolongan. Tinggal tunggu waktunya dan supaya ada percepatan. Mau terima percepatan? Haleluya kasih. Kuncinya apa? Maria bertindak. Bertindak dengan iman. Iman itu bukan cuma ya toh percaya, oh ya percaya, tapi iman itu harus ada tindakannya kasih. Ya toh dalam hati engkau percaya, tapi mulut mengaku diselamatkan kata Tuhan kasih. Akhirnya Maria langsung bertindak dengan iman. Ya toh kalian siapkan dia, pokoknya Yesus ngomong apapun lakukan. Yesus ada di situ kan kasih. Yesus lihat iman Maria, Yesus lihat. Ya toh, saat ini kasih bukan cuma iman saja, tapi saat ini kasih tahu sungguh-sungguh karakternya Maria luar biasa. Ya toh, apa yang terjadi gak marah, gak bersungut-sungut. Apa yang terjadi akhirnya Yesus langsung bertindak. Pelayan-pelayan, ya ambil ya. Aduh, kasih luar biasa. Jadi hari ini Tuhan mau beritahu pada kita punya goncangan apapun. Ya toh, pokoknya ya toh yang pertama adalah tetap kasih ya, pegang firman Tuhan, jangan dilepaskan. Karena kita tahu firman itu senjata buat kita semua. Amin kasih. Yang kedua adalah doa. Ya, ngomong kepada Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan apapun. Serahkan hidupmu, serahkan masalahmu pada Tuhan, dan percayalah Dia akan bertindak. Amin. Yang ketiga, bagaimana saat ini ada goncangan kasih terjadi kalau kita mau lihat ya dari perjanjian lama, perjanjian baru, nabi-nabinya saya lihat semua kasih luar biasa. Yang ketiga ternyata punya pola hidup apa kasih? Beribadah. Beribadah ini penting ya toh. Di dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah yang banyak dilakukan oleh banyak orang kasih. Banyak saat ini kasih ya toh. Orang seringkali waktu ada goncangan kok ibadah, doa datang, doa pagi, doa fajar, doa puasa, doa malam, ya toh. Kalau hari Minggu ya biasa toh hari Minggu. Tapi kalau saat ini ada masalah coba, seringkali saya lihat kasih ya toh, waduh kasih penuh doa puasa, doa fajar, ya toh. Tapi kalau saat ini kasih tidak punya masalah ya sudah, ya toh. Enakan tidur daripada bangun fajar, ya toh. Tapi kasih Tuhan mau beritahu pada kita pola hidup beribadah itu penting. Apalagi sekarang ini kasih kalau nggak ngelekat sama Tuhan itu mau ngelekat sama apa? Ya toh apa yang kita andalkan?
kepandaian kita, kekayaan kita, waduh kasih, bisa hilang dalam sekejap. Dan itu tidak bisa nolong kita. Tapi waktu kita melekat kepada Tuhan, saya percaya kasih firman Tuhan ya dan amin. Benar itu kasih atau pokoknya lekat aja sama Tuhan. Melekat kepada Tuhan, diluputkan. Waktu berseru, dijawab, diberi kemuliaan, diberi keselamatan, diberi kekenyangan, diberi umur panjang. Amin kasih. Umur panjang bukan cuma pekerjaan kita ini diberkati saja, tapi umur panjang juga kehidupan kekal selama-lamanya. Amin kasih. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita kasih. Tuhan mau katakan bagaimana saat ini kasih orang ibadah itu enak, berarti datang kepada Tuhan. Hari ini kita datang kepada Tuhan loh. Bukan datang kepada Bu Yenti, bukan datang kepada PD ini loh, bukan loh. Tapi datang kepada Tuhan. Ibrani 4 ayat 16 Tuhan katakan, yaitu kasih waktu kita datang kepada tata kasih karunia Allah. Tuhan katakan, engkau akan dapat pertolongan tepat pada waktunya. Makanya saya lihat orang yang suka ya ke ibadah, saya pelayanan di mana-mana, saya lihat ada orang itu datang. Tapi betul loh, dia saksikan gak sih sering kali ya, bukan cuma 1-2 orang, banyak saya lihat. Oh ibu ini suka datang, bapak ini suka datang, rajin, anak muda. Oh bener gak sih? Dia bisa ya toh, aduh, saya lihat gak sih kesaksian luar biasa. Karena kalau ketemu ibadah itu kan ketemu Tuhan ya toh. Kalau ketemu Tuhan itu pasti Tuhan tahu. Karena kita tidak bisa ngomong, tidak usah ngomong. Tuhan tahu yang tidak benar dibenarkan. Tuhan tahu isi hatimu. Sebelum lidahmu mengatakan Tuhan tahu. Amin gak sih? Masa depanmu aja Tuhan tahu gak sih? Apalagi kau punya masalah sekarang ada goncangan. Dan saya melihat gak sih, betul ya, orang ibadah itu enak gak sih? Kenapa? Karena kita ini juga melakukan firman. Ya toh, karena apa? Lewat tadi pujian, ada penyembahan, ya toh, pujian, penyembahan, terus ucapan syukur. Datang ke Tuhan itu harus ucap syukur. Kenapa? Kita dari pagi sampai saat ini loh sudah diberkati Tuhan. Aman sampai saat ini, sehat seperti ini itu karena Tuhan. Amin gak sih? Bukan karena kekuatan kita loh. Kekuatan melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan loh. Ya toh? Dan apa yang terjadi gak sih? Ucap syukur. Dan bukan cuma ucap syukur, ya tetapi firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 4 ayat 9 dan ayat 10a. Tuhan katakan kasih orang ibadah itu kasih atau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ucap syukur, hormat kepada Allah. Makanya ya enak-enak orang ibadah itu, aduh ketemu Tuhan kasih kita hormat kepada Tuhan dan sungguh luar biasa. Akhirnya apa? Ya toh itu di surga itu seperti itu. Ya toh liturginya di surga itu seperti itu kasih. Di surga itu tidak ada tangisan, tidak ada penderitaan. Di surga tidak ada kasih atau aduh macam-macam. Ya toh, tetapi di surga yang ada cuma pujian, penyembahan. Ya toh, saat itu apa kasih ucap syukur, hormat kepada Allah. Dan ternyata kasih saya melihat betul ya waktu kita itu memuji nyembah Tuhan, ibadah Allah itu hadir. Kerajaan Tuhan turun. Amin. Di bumi seperti di surga. Makanya saat ini yang sakit jadi sembuh. Amin. Amin gak sih? Ya toh. Saat saya merasakan kadang-kadang saya tenggorokan saya kan puasa terus kasih kering kasih, ya toh kering kasih atau ngomong terus doa, ya toh ini kering. Akhirnya apa gak sih? Ada suara saya itu sampai serak kasih atau tapi kasih saya merasakan ya. Kadang-kadang buat lawan aja sakit ya karena dia serak sekali, kering sekali. Tapi saat apa kasih aduh Tuhan. Haleluya, ya toh, saya harus menyampaikan firman, saya harus doakan orang segini banyaknya loh Tuhan. Tapi apa yang terjadi kasih? Waktu saya ibadah, saya merasakan, wah benar waktu masih belum firman, nyembah Tuhan, tiba-tiba buat, ya toh, langsung semuanya Tuhan itu lepaskan. Yang juga katakan amin kasih. Banyak saya lihat ya toh, dari ibadah itu kasih tidak pernah sia-sia ya. Mari kasih banyak kita ditegur lewat firman. Lewat ibadah dibangkitkan ya, lewat firman-firman, lewat ibadah banyak kita ini kasih tahu apa kasih tahu yang kita tidak ketahui, diberitahu sama Tuhan. Ini loh caranya engkau sukses, caranya engkau menang, harus begini. Aduh enak-enak orang ibadah itu. Katakan kiri kanan, enak orang ibadah. Ya toh, bahkan dengar khotbah, amin. Oh ini jawabanku ini, oh berarti aku harus begini nih. Oh terima kasih Tuhan. Tuhan itu kok ngerti ya, dijawab lewat firman. Yang juga tangan amin. Ya. Luar biasa gak sih? Mari Tuhan mau beritahu pada kita di dalam Lukas 18 ayat yang ke-28 sampai 30. Saya kepingin semua perkatakan orang ibadah itu tidak pernah rugi, diberkati Tuhan.
Berkatnya apa, Bu? Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Yuk kita perkatakan. 1, 2, 3. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Amin. Hari ini loh tadi kita capek-capek ya terus itu saya melihat datang capek-capek ada dari kantor ibadah. Saya melihat kasih atau banyak orang-orang langsung datang ninggalkan di rumah, ninggalkan suami, anaknya, ya atau ninggalkan keluarganya. Tapi saya lihat kasih orang ibadah itu tidak pernah sia-sia kasih. Tadi loh Tuhan katakan akan masa sekarang ini juga akan menerima kembali lipat ganda. Masa yang akan datang, zaman yang akan datang akan menerima hidup yang kekal. Amin kasih. Karena Tuhan mau beritahu pada kita setiap ketemu Tuhan itu kasih tidak akan sia-sia. Amin kasih. Tuhan mau ya saat ini terus ibadah. Katakan kiri kanan ibadah terus ya, lewat ibadah ada goncangan-goncangan kita dikuatkan, apalagi ya dengar kesaksian, ada kesaksian, wow kasih orang itu aja ditolong ya, aku percaya aku ditolong sama Tuhan. Masalah orang itu ternyata lebih berat daripada masalahku, ternyata ada jalan keluar. Aku percaya pasti juga aku juga ditolong, masalahku ini cuma kecil, tidak besar seperti orang itu. Yang suka dengan amin ya. Akhirnya tadi ada goncangan tapi tidak tergoncangkan ya. Mari kasih bahkan enak firman Tuhan, dengar firman Tuhan itu tentang diberitahu tentang masa yang akan datang ya. Bagaimana nanti kedatangan Tuhan, bagaimana nanti kita untuk tinggal bersama Tuhan, memerintah bersama Tuhan. Pokoknya enak-enak kasih orang ibadah itu ya, tidak pernah rugi. Amin. Yang keempat sekarang ya, Tuhan mau beritahu pada kita ada goncangan, tetap lakukan kasih, pokoknya pegang janji Tuhan ya. Kemudian yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah ibadah ya, cari Tuhan seperti Raja Yosafat, cari Tuhan kasih ya toh, tinggal di pelataran Tuhan, akhirnya Tuhan melakukan pertolongan. Yang keempat adalah pola hidup adalah berbuat baik. Banyak kasih, saya lihat ya goncangan-goncangan terjadi kasih, tetapi semua orang kadang-kadang ya toh ditipu oleh iblis kasih. Waktu ada goncangan, bagaimana respon kita? Biasanya kita ini kan mementingkan diri kita sendiri ya. Seringkali kita itu egois. Tuhan sudah bilang Galatia 5 ayat 20, orang egois atau mementingkan diri sendiri tidak akan masuk, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga kasih. Lalu itu kasih saat ini seringkali kadang kita ada goncangan, aduh bagaimana ini tentang gitu, contohnya aja lah janda sarfat itu loh, tentang janda sarfat. Bayangkan janda sarfat ini kasih, dia alami goncangan, bayangkan tidak ada makanan lagi. Sekali dia masak tepung roti itu, dia makan sama anaknya, dia mati kasih. Besok tidak ada lagi. Ya toh? Apa yang terjadi? Tiba-tiba Elia datang kasih. Elia datang, dia katakan kasih, buatkan roti untuk aku. Tapi saat itu dia katakan, aduh ini untuk aku aja segini, bagaimana saat ini? Ya toh, kalau saat ini aku buat untuk engkau, aku malah tidak bisa makan. Sekali aja aku buat ini untuk aku aja, dan anakku besok sudah tidak bisa makan, mati aku. Apalagi aku kasihkan kepadamu. Tapi Elia bilang kasih, sudah kamu buat untuk aku. Ingat kasih, Tuhan mau ajari kepada kita, ya toh, punya kasih yang suka dengan amin. Amin. Orang yang berbuat baik itu adalah kasih-kasih. Kasih itu berkorban. Yesus sudah berkorban berbuat baik sama kita. Saat ini Tuhan mau kasih ada goncangan apapun kalau engkau berbuat baik, tidak ada yang bisa goncangkan. Iblis itu selalu pekerjaannya yang buruk, bukan yang baik. Tapi kalau engkau berbuat baik, ingat engkau ditopang oleh Yesus kasih. Tidak ada yang bisa kasih mengalahkan kuasa Yesus. Yang suka dengan amin. Karena orang yang berbuat baik itu, ingat 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu adalah kasih. Ya toh? Berarti kalau kita berbuat baik, kita ini bersama Allah. Allah adalah kasih, berarti kita bersama Allah. Kalau bersama Allah, siapa yang dapat lawan kita? Gak ada. Ya toh, oleh sebab itu kasih saat ini apalagi di akhir zaman ini, aduh keadaan tidak karu-karuan seperti begini ya. Tuhan ajarkan kepada kita ya, Tuhan mau kita itu Galatia 6 ayat 9. Coba kita perkatakan
Galatia 6 ayat 9, buktikan kasih. Itu diperhitungkan loh. Orang yang berbuat baik itu dipikirnya Tuhan itu enggak perhatikan kasih, enggak perhitungkan, itu diperhitungkan loh kasih. Galatia 6 ya, ayat 9. Coba perkatakan sudah 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Jadi ini pesan Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena perbuatan baik itu kasih. Iman harap kasih, kasih itu kekal. Tuhan mau kita ini terima hidup kekal. Amin. Ingat gak sih, Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita juga kasih, di mana di dalam Efesus 2 ayat 10. Ini perintah Tuhan ya. Efesus 2 ayat 10 pun ini juga adalah perintah Tuhan. Mari kita perkatakan kasih Efesus 2 ayat 10. Banyak kadang-kadang kita ini ya, saat ini kasih ada goncangan, dan apa yang harus kita lakukan? Lakukan aja bagian kita ya. Efesus 2 ayat 10, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Berarti ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan mau kita itu berbuat baik ya. Ingat kasih, ini suatu perintah. Oleh kiri kanan, perintah loh ya. Perintah Tuhan, kehendak Tuhan harus dilakukan ya. Kenapa? Karena kita tidak ngerti ngapain sih berbuat baik ya toh. Kita aja kesulitan untuk diri kita sendiri lah, begini begitu, alasan banyak kasih. Tapi apa yang Tuhan mau beritahu kasih itu sungguh luar biasa. 2 Timotius 3 ayat 17. Kita baca 2 Timotius 3 ayat 17. Mari kasih, Tuhan katakan apa di dalam kehidupan kita. 2 Timotius 3 ayat 17. 1, 2, 3. Ingat, Tuhan sudah ingatkan semua orang diperlengkapi dengan perbuatan baik. Berarti ini suatu talenta juga loh Tuhan berikan. Bukan talenta itu ya tuh kita ini bisa memuji Tuhan, memainkan musik, talenta itu bukan kasih, bukan hanya itu. Tapi Tuhan berikan perlengkapan kepada kita semua orang itu diperlengkapi perbuatan baik. Sekarang masalahnya kita ini melakukan atau enggak? Waktu kita melakukan tadi loh diperlengkapi perbuatan baik, saya percaya kasih. Apapun kau alami goncangan apapun tidak tergoncangkan kasih. Kenapa? Karena Allah itu bersama kita. Kasih itu adalah Allah bersama kita. Dan saya melihat kasih, Yesus sendiri sudah melakukan itu. Kisah Rasul 10 ayat 38. Bayangkan, Yesus sudah menyerahkan tubuh darahnya buat kita kasih. Saya melihat, ya toh, Yesus sepertinya ingat kasih kalah, tapi tidak kasih, tidak kalah. Hanya sesaat kasih, hanya 3 hari. Tapi Yesus saat ini ada goncangan apapun, penderitaan, bahkan sampai kasih toh disalib, ya toh kasih. Tapi akhirnya Yesus itu menang. Saya lihat kasih orang ya toh yang saat ini kasih toh melakukan kasih, katakan kiri kanan, menang ya, menang. Yang mati bisa hidup kembali. Itu yang saya lihat kasih Yesus ya. Yuk kita baca ya, Kisah Rasul 10 ayat 38. 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Amin. Sudah jelas, orang yang berbuat baik itu disertai oleh siapa? Allah kasih. Disertai Yesus. Kalau bersama Yesus, berjalan bersama Yesus, pasti ada sukacita. Ya toh ada goncangan, oh ada. Tuhan sanggup kok hentikan badai. Ya toh Tuhan Yesus sanggup berhenti, diam, tenang. Cuma berkata sekali saja, badai, tofan berhenti tenang. Yang suka tangan, amin kasih. Oleh sebab itu kasih, Tuhan memberitahu di dalam kehidupan kita saat ini ya, tetap berbuat baik. Ada goncangan. Saya lihat Raja Hizkia, dia punya pola hidup berbuat baik. Jadi selama saat ini kita ini guys, kita kan tidak tahu ya besok kapan datang, ada apa kita tidak tahu. Tapi saya lihat orang yang berbuat baik itu selalu kasih atau saat ini tidak tergoncangkan, tetap diberkati. Mau tetap diberkati, tidak tergoncangkan apapun kasih orang lain. Ya Tuhan saat ini alami itu. Tapi saya melihat kasih Tuhan itu selalu bersama ya toh, dilindungi, diselamatkan. Kalau Allah menyertai ya dilindungi, diselamatkan, diberkati kasih. Dan saya lihat betul ya toh,
Seperti halnya Yesus kasih atau saya melihat ya toh, betul saat ini waktu aku sakit waktu aku lapar aku memberi aku makan, waktu aku saat ini di penjara kau mengunjungi aku. Kapan Tuhan? Waktu kau melakukan untuk sesamamu. Dan saya lihat itu terjadi kasih betul ya. Berarti kita melakukan bukan untuk manusia tapi untuk siapa? Yesus kasih. Dan Tuhan katakan di dalam kehidupan kita Raja Hizkia, berbuat baik, kasih dia berbuat baik, jujur, baik pada semua orang, membangun rumah Tuhan, memberi korban bakaran di hadapan Tuhan ya, berbuat baik juga kepada Tuhan juga kepada sesamanya. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba dia sakit. Kita tidak tahu kapan terjadi apapun dalam sekejap buat kasih. Tapi di situ kasih, ya toh, waktu Tuhan juga katakan, Raja Yesaya suruh pamit itu Raja Hizkia. Tapi dia katakan, ya toh, dapat pasti ya kalau orang saat ini kamu akan mati loh, kamu pamit dulu, pasti ya. Aku mati, aduh gimana ini? Ya toh pasti tergoncangkan. Tapi Raja Hizkia kasih saat itu dia tergoncangkan, dia punya pola hidup berdoa, langsung berbalik ke dinding. Ya Tuhan, kau tahu loh apa yang sudah aku lakukan. Tuhan ingat, ya Raja Hizkia kan sudah berbuat baik ini kasih. Ya toh, orang yang berbuat baik itu akan menyertai firman Tuhan katakan toh. Ingat kasih, apa yang kau lakukan perbuatan baik itu akan menyertai engkau. Waktu engkau kasih dipanggil Tuhan, waktu engkau itu di surga kasih itu menyertai kita. Yang suka katakan amin. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan saya lihat tadi loh, ya toh kasih sakit, tapi akhirnya sudah mau mati. Raja Hizkia akhirnya hidup kembali, tidak jadi mati. Diberi umur panjang berapa? 15 tahun. Daerahnya diperluas, tidak minta daerahnya diperluas. Luar biasa kasih. Hari ini kasih ada goncangan apapun, ya tetap lakukan kasih, karena orang yang berbuat baik Tuhan tidak mau utang. Yang suka katakan amin. Amin. Ya, pokoknya terus kasih nabur berbuat baik. Tuhan sudah bilang Amsal 11, coba baca Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ya toh, enak-enak kasih orang yang berbuat baik. Ya toh, engkau menabur, engkau pasti nueh, dan itu akan ditakarkan kepadamu. Itu Lukas 6 ayat 38. Sekarang kita baca Amsal 11 ayat 24 dan 25. Saya kepingin semua perkatakan kasih Amsal 11 ayat 24 dan 25. 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tapi utamakan, ada yang menyimpan secara bebas namun selalu berkat. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum kasih. Sebab itu sudah jelas kasih, ya Tuhan ajarkan kepada kita di akhir zaman ini kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Ya toh, orang lain alami bingung sana sini tadi loh, ya toh kekurangan, ya toh apapun kasih saat ini kasih toh, tapi Tuhan katakan engkau diberi berkat oleh Tuhan, engkau diberi kelimpahan oleh Tuhan. Amin kasih. Ada perbedaan ya, ada goncangan tapi kau tidak tergoncangkan, tetap diberkati. Toko orang lain sepi, oleh kiri kanan tokomu rame loh. Amin. Usahamu rame loh, untungnya banyak loh. Orang lain untungnya dikit, berkurang sekarang turun, ya toh. Tapi saat ini kita oleh kiri kanan tambah naik. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita kasih. Mari kasih, orang yang berbuat kasih itu kekal selamanya ya. Saya melihat itu. Yuk kita bangkit berdiri kasih. Tuhan mau beritahu di dalam kehidupan kita saat ini luar biasa ya. Ada goncangan-goncangan, buktikan kasih, tetap kasih. Percaya akan setiap perkataan Tuhan, janji Tuhan. Yang kedua doa. Yang ketiga kasih, tetap kasih, cari Tuhan. Waktu kau berjumpa dengan Tuhan kasih, engkau akan terima kehidupan dari Tuhan. Engkau akan lihat itu Tuhan yang akan bertindak menolongmu kasih. Yang keempat, punya pola hidup berbuat baik. Kasih itu kekal. Orang yang berbuat kasih tidak ada yang bisa menggoncangkan. Iblis tidak bisa menggoncangkan kasih. Saya melihat seperti Ayub kasih sudah berbuat baik, tidak tergoncangkan, akhirnya dia dipulihkan, malah diberkati 2 kali lipat kasih. Memang ada goncangan yang terjadi pada Ayub kasih. Yusuf pun juga ada goncangan. Tapi kita melihat saat ini nabi-nabinya bertindak yang luar biasa kasih. Saya pegang janji Tuhan. Yusuf tidak melepaskan janji Tuhan. Keadaan bukan tambah baik tambah buruk, tapi dia disertai oleh Allah kasih. Jangan kau takut. Orang yang saat ini kasih
Apapun kasih, sungguh-sungguh saat ini engkau kasih melakukan firman, engkau saat ini disertai oleh Allah. Tetap dia berbuat baik, dia tidak benci, tidak jengkel sama kakak-kakaknya. Yusuf tidak benci, tidak jengkel sama istrinya Potifar. Dia tetap kasih berbuat baik kasih. Apa yang terjadi sungguh luar biasa. Yusuf menang kasih, janji Tuhan digenapi kasih, tidak tergoncangkan oleh apapun keadaan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kasih masuk. Ampuni Tuhan, kalau anak-anakmu selama ini Tuhan ada goncangan-goncangan Tuhan, mengandalkan kekuatan, bingung juga Tuhan, mencari pertolongan manusia, tapi hari ini mau bertobat, mencari Engkau Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan, karena itu yang Kau mau Tuhan. Berjumpa, ada rencana lewat masalah supaya saat ini kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Pribadi lepas pribadi yang luar biasa. Kami akan mengalami Tuhan. Oh sungguh-sungguh saat ini Tuhan, perjumpaan yang sungguh-sungguh pribadi denganmu Tuhan, bukan kata orang Tuhan, tapi kami mengalami sendiri. Kira masih apapun ketakutanmu, apapun yang sedang kau hadapi, tapi terus lakukan saat ini. Olah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan kasih. Firman Tuhan tetap tidak bisa tergoncangkan. Firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Kalau engkau bersama Allah pasti menang, pasti dibedakan dari yang lain, pasti ditopang, pasti diselamatkan, pasti dimenangkan kasih. Yang siapapun mengatakan tidak bisa, tapi Tuhan bisa kasih. Yesus bisa kasih. Haleluya. Terus melekat kepadanya kasih, melekat pada pokok anggur, engkau akan berbuah kasih, melekat pada pokok anggur kasih. Engkau gak akan mati, tapi engkau akan hidup yang luar biasa. Syukur buat firman-Mu Bapa. Terima kasih bocoran kebenaran kehidupan-Mu Bapa, kekal selamanya Bapa, lewat firman-Mu Tuhan. Bukan cuma kami saat ini tidak tergoncangkan, tapi kami terima kehidupan kekal Bapa. Itu yang kami rindukan, itu yang kami nantikan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita memuji Tuhan, bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Engkau berikan Tuhan. Mari kekuatan firman, Injil, kekuatan Allah kasih. Ingat bersama Yesus kita kuat kasih. Haleluya. Amin Tuhan. Di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup.
Di akhir zaman ini Bapak, apapun ada goncangan-goncangan, tapi kami sudah punya senjata yang Kau berikan pada kami Tuhan. Percaya kami menang hadapi apapun Bapak. Bapak, kami angkat tangan, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Irianto. Kami berdoa di tempat ini Bapak. Mari kita angkat tangan, kita berdoa sepakat kasih waktu Kau mendoakan orang lain, Kau disembuhkan, Kau dipulihkan, Kau diberkati. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Berkati Pak Irianto Tuhan. Jangan jam ini yang mau merasakan Tuhan, mengalir Tuhan. Membenarkan apapun organ tubuh yang tidak benar. Kau gelontor dengan darah-Mu Tuhan. Basuh dengan sendiri Tuhan. Apapun organ tubuh yang tidak benar Tuhan, di dalam nama Tuhan apapun sampai sampai akar-akarnya kau cabut di dalam nama Tuhan. Purnawasi hamba-Mu sehat kuat Tuhan. Hamba-Mu dulu Kau tolong, sekarang pasti Kau tolong Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu terjadi pada hamba-Mu Bapa. Kau menjadi saksi-Mu yang luar biasa. Kau dipermuliakan dalam kehidupan Pak Irianto Tuhan. Dari awal sampai akhirnya mudah mengerti, tapi Kau akan buat indah pada waktunya Tuhan. Menjadi saksi untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, Bu Praya juga Kau berkati, bersama suami juga Kau berkati. Berkati Tuhan saudara-saudara hamba-Mu. Saat ini Tuhan, terus Tuhan Kau topang mereka Tuhan yang menjaganya Bapak. Berkati Tuhan, terutama saat ini Tuhan. Bahkan Bapak juga Tuhan bersama putra-putri hamba-Mu. Waktu kami angkat tangan, Kau turun tangan atas hamba-Mu. Sampai orang tua hamba-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, Mama Papa hamba-Mu Tuhan, saat ini Kau berkati luar biasa. Saat ini Bu Selvi, Bapak, bahkan sampai juga putra-putri hamba-Mu juga anak menantu cucunya Tuhan Kau berkati luar biasa Bapak. Bapak, keluarga besar Tuhan dari Bu Selvi Tuhan, keluarga besar dari Pak Arianto, semuanya Tuhan Kau topang, Kau buat sehat Tuhan. Terus Tuhan dengan persatuan kesatuan yang Kau berikan, ada mujizat-mujizat-Mu yang luar biasa terjadi Tuhan. Percaya Tuhan, kasih-Mu terus mengalir yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan, terutama untuk jemaat-Mu yang tekun, yang setia. Kau tahu masalah mereka, Kau tahu keadaan mereka. Tuhan, kami percaya ada goncangan-goncangan karena firman-Mu kami tidak tergoncangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini bersama-Mu Tuhan, karena Roh-Mu dalam hidup kami lebih besar daripada roh dunia ini Tuhan. Tidak ada yang bisa menggoncangkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami angkat tangan, kami berdoa Tuhan, kota kami tercinta Tuhan, Surabaya, Jawa Timur, di mana suami, istri, anak, menantu, cucu, usaha bisnis kami ada. Tutup bungkus kota-kota itu dengan saudaramu. Segala roh angin badai, tofan boyo, roh gempa bumi, roh bencana alam, roh banjir lumpur, banjir bandang, segala roh tsunami, roh gerakan bisnis, segala Tuhan apapun, segala roh huru hara apapun, segala roh provokator, demo yang saat ini Tuhan yang bukan daripada-Mu, aku ikat, aku patahkan, aku keluar dalam nama Yesus. Urapa sangkala wasyakala Tuhan, percaya kota kami aman damai dimanapun kami berada, anak-anak menantu cucu kami ada Tuhan. Terima perlindungan daripada-Mu Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan kurawasi Tuhan, terus Tuhan selamatkan Tuhan saat ini kota Surabaya ini Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan saat ini Tuhan, baik itu Jawa Timur, baik itu Surabaya, bahkan seluruh Indonesia Tuhan, saat ini selamatkan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Ada hujan pertobatan, ada hujan keselamatan, supaya mereka tidak binasa Tuhan. Pimpin mereka terus Tuhan, berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Pakai Tuhan anak-anak-Mu sebagai alat-alat-Mu yang luar biasa Tuhan. Untuk saat ini Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan jadi berkat yang luar biasa Tuhan, lewat kesaksian hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya mereka akan melihat kehidupan kami, mereka memegang punca jubah kami, mereka akan mengatakan aku mau ngikut Engkau karena Allah-Mu menyertai itu. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, saat ini kami Tuhan, sungguh Kau sertai, waktu Kau menyertai kami Tuhan, ada mujizat-mujizat terjadi, ada perkara-perkara besar terjadi Tuhan, yang tidak pernah kami pikirkan sudah Kau sediakan, sehingga semua orang melihat siapa Engkau Tuhan. Semua lutut bertelut mengaku bahwasanya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat itu Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya. Hal ini kami angkat tangan, biarkan Kau turun tangan atas anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam Yesus urapi hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Pelayanan mereka tidak akan kembali sia-sia Tuhan. Memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Apapun di depan mereka Tuhan, masalah-masalah itu Tuhan,
Engkau yang menyelesaikan dengan cara-cara yang luar biasa. Engkau yang menuju panggilan surgawi yang di belakang sudah Kau selesaikan Bapa. Terima kasih anak-anak hadir tempat ini juga begitu Tuhan. Datang kepadamu apapun saat ini Tuhan yang terjadi sudah Kau selesaikan Tuhan. Pulang ada perubahan, pulang ada kabar sukacita. Iman kami hanya kepadamu saja Tuhan. Berjumpa denganmu tidak akan sia-sia. Terimalah kasih karunia Roh Kudus, terimalah persekutuan Roh Kudus yang menyertai, memberkati, melindungimu, memberi kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupanmu. Karena Allah menyertaimu, engkau akan menjadi lebih dari pemenang itu. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.